Kembali di Ainus Pagi pemirsa, banjir akibatkan jebolnya tanggul di Desa Brangkal, Jombang, Jawa Timur luber dan menggenangi jalan nasional. Ya, akibatnya ribuan kendaraan yang melintas dari Jombang ke arah Nganjuk dan Kediri atau sebaliknya terjebak kemacetan panjang. Jebolnya tanggul di Desa Brangkal, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selain merendam pemukiman warga, banjir juga menggenangi jalan nasional di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ratusan pengendara motor yang memaksa melintasi banjir nyaris jatuh. Ini sawah, dan jelas sawah tergenang, kemudian jalan raya ini yang jelas mengganggu aktivitas jalan raya. Sementara ribuan kendaraan yang hendak melintas dari Surabaya ke arah Nganjuk atau Kediri dan sebaliknya terjebak kemacetan panjang. Masyarakat diimbau mencari jalur lain agar terhindar dari kemacetan parah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainus melaporkan. Dua warga yang terseret banjir bandang di Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas. Salah seorang korban tewas ditemukan 10 km dari lokasi kejadian dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Video amatir ini merekam penemuan korban banjir bandang di Desa Kepulungan, Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sri Susminati berusia 60 tahun ditemukan tewas 1 km dari lokasi kejadian. Sedangkan korban kedua yang juga cucu dari korban pertama juga ditemukan tewas. Jasad nenek dan cucu ini dievakuasi tim BPBD Kabupaten Pasuruan untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka. Sementara itu, Fitri ibunda Nanda tak bisa menahan tangis saat mengantarkan jenazah putrinya Nanda Zeni Sekar Arum dan Sri Susminanti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum setempat. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Keluarga tak menyangka nenek dan cucu ini meninggal dunia diterjang banjir bandang Rabu sore kemarin. Sebelumnya, banjir bandang akibat luapan Sungai Kambeng terjadi di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, melanda 11 rumah. Tidak hanya merusak perumahan, 2 warga terseret air dengan ketinggian yang mencapai 1 meter. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, warga korban banjir di Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah yang enggan mengungsi mulai diserang berbagai penyakit. Kondisi ini memaksa tim medis harus keliling kampung dengan menggunakan rakit yang terbuat dari batang pohon pisang guna memastikan kondisi kesehatan warga. Nah, pakai masker, Dengan menggunakan rakit dari batang pohon pisang, tim medis yang bertugas di Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, berkeliling di permukiman penduduk korban banjir yang enggan mengungsi. Memasuki hari keempat banjir di Desa Dorang, korban banjir mulai merasakan berbagai penyakit. Dari warga itu gatal-gatal, batuk pilek, sama itu mual, kan karena nggak bisa tidur, hipertensi, kebanyakan pasien lagi hipertensi. Hal ini terjadi diduga akibat kurang istirahat, suhu dingin akibat curah hujan tinggi, juga munculnya sampah yang berdampak terhadap pencemaran air. Banjir yang melanda Desa Dorang terjadi akibat luapan Sungai Serang Welahan Drainase atau Sungai SWD. Selain posko kesehatan dalam penanganan korban banjir di Desa Dorang, pemerintah Kabupaten Jepara juga menyediakan posko pengungsian yang dilengkapi dapur umum. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, Ainus melaporkan. Sebanyak 6 rumah di tepi jalan lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, ambruk karena tanah longsor. Detik-detik tanah longsor dan ambruknya 6 rumah ini terekam kamera warga. Peristiwa ambruknya sejumlah rumah yang berada di tepi jalan lintas Malindo, tepatnya di depan Pasar Baru Entikong, Kabupaten Sanggau, terekam kamera warga. Udah, jangan dekat, bisa pecah. Total terdapat 6 rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu, ambruk akibat tanah longsor. Info longsor di border perbatasan Entikong. Sejumlah warga pun panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Warga menduga longsor ini disebabkan hujan deras yang terjadi di perbatasan Entikong. Warga khawatir akan terjadi longsor susulan dan akan membuat ambruk bangunan lainnya. Rumahnya ada 6, yang mana ada warung makan, 2 warung ponsel, sampai 4, yang 2-nya rumah tempat tinggal. Dan kemudian untuk penghuni kita sudah mengungsikan ke tempat keluarga. Ya, tentu untuk barang-barang ini tidak bisa kita laksanakan pada malam hari ini dan kita menunggu hari besok. Proses longsor masih berlanjut. Saat ini lokasi longsor diberi garis polisi, sehingga warga diimbau untuk tidak kembali ke rumah karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Hati-hati. Ya, pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa mobil minibus di Menteng, Jakarta Pusat. Meski mobil alami kerusakan parah, beruntung pengemudi dan 2 penumpangnya selamat. Tugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum DKI Jakarta mengevakuasi pohon besar jenis angsana yang tumbang di Jalan Purworejo, Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan mengingat batang pohon setinggi 7 meter, diameter 50 cm ini melintang dan menutup akses jalan di kawasan Menteng. Tumbangnya pohon juga menimpa sebuah mobil minibus yang tengah melintas, hingga mengalami ringsek pada bagian depannya. Beruntung 3 penumpang di dalam mobil selamat. Lewat pelan-pelan. Ketika lewat itu saya melihat pertama pohon bunganya dulu itu daunnya rontok. Pas untung saya ngerem. Pas ngerem batangnya nimpah pas itu. Oh, nimpa mobil Bapak ya? Iya. Jadi untungnya saya selamat, alhamdulillah. Diduga pohon tumbang karena usia tua, ditambah angin kencang dan hujan deras beberapa hari terakhir. Sementara, terkait kondisi mobil yang ringsek, Pemda memastikan pemilik kendaraan bisa mengajukan ganti rugi. Dari Jakarta, Redi Sanjaya, iNews melaporkan. Satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya. Polisi menduga keempatnya merupakan korban pembunuhan. Satu keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 anak-anak ditemukan meninggal dunia di Padepokan Seni Ongkojoyo, Desa Turus Gede, Kecamatan Kota Rembang. Satu di antara 4 orang yang meninggal adalah pemilik Padepokan, Anom Subekti. Sementara korban lainnya merupakan istri, anak, dan cucu Subekti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anom beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama, sementara jasad istrinya di kamar berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Dari hasil olah TKP, korban dinyatakan ada penganiayaan oleh pelaku. Cuma sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan dan tim Opsnal Polres Rembang sudah melakukan penyelidikan. Kita mengumpulkan bukti-bukti petunjuk, yaitu dari saksi-saksi, keterangan saksi, kemudian ada CCTV yang di sekitar perumahan tempat tinggal daripada korban. Jenazah keempat korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang untuk diautopsi. Hingga kini polisi masih berupaya menyelidiki motif terbunuhnya korban. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ibu dan anak di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia diduga keracunan oncom pemberian tetangganya. Ya, Polres Cianjur masih memeriksa sisa oncom untuk memastikan kematian korban. Duka menyelimuti keluarga Dedi Sunardi di Kampung Tugusari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Istri dan anaknya meninggal diduga karena keracunan setelah mengonsumsi oncom pemberian tetangga. Suami sekaligus ayah korban mengatakan oncom dikonsumsi 2 hari setelah diberikan tetangga.
Setelah mengonsumsi, keluarganya merasakan pusing, mual, dan muntah. Meski sempat dirawat hingga ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, istri dan anaknya tidak selamat. Nah, pas 2 hari nggak digoreng, nggak disayur, cuma dibakar. Langsung mau, kalau orang kampung lah mau bikin gegetuk sama oncom. Nah, dimakan memang enak gitu pada saat itu. Oncom. Polres Cianjur telah mengamankan sisa oncom yang dikonsumsi yang diduga memicu keracunan. Oncom itu pun diperiksakan di laboratorium. Pihaknya masih memastikan penyebab kematian ibu dan anak ini. Tapi memang dugaan awal di sini korban meninggal karena setelah memakan makanan yang mungkin mengandung racun, tapi itu masih dalam hal penyelidikan, masih pendalaman. Mengandung racun atau memang makanannya kedaluarsa, Komandan, dugaan sementara? Ya, hal tersebut masih kita dalami, karena kita kan belum tahu kandungan dalam makanan tersebut mengandung apa. Makanya kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan akan mengecek kandungan dari makanan yang mereka makan. Kini jenazah ibu dan anak telah dimakamkan di pemakaman umum kampung setempat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.